Bukan, belum lihat. Ada apa enggak? Udah hadir apa belum? Belum ya? Mudah-mudahan sebentar lagi ya. Nggak boleh wakil-wakil kepada teman ya. Harus hadir. Ya, presenter harus hadir semua kecuali ada halangan ya. Rida Qurratu Aini mana? Hadir, Ustazah. Ya. Suwainingsih. Hadir, Ustazah. Iya. Azra Alivia. Hadir, Ustazah. Iya. Fadilah. Hadir, Ustazah. Iya. Dwi Saranti. Hadir, Ustazah. Iya, jadi baru satu orang yang mudah-mudahan sebentar lagi datang. Nanti kalau udah datang ya, emangnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan udah muncul ya. Mudah-mudahan dia nggak ada masalah apa-apa. Ya, silakan, Sis. Baik, presentasi ini akan kita mulai. Sebelumnya belum bisa share screen nih. Tunggu sebentar saja. Ya, silakan. Udah kelihatan belum? Udah, Jera? Udah. Ya, tapi belum dari awal. Di tengah ya. Oke. Baik, presentasi ini akan dimulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hari ini tentang analisis kontrastif sintaksis. Nah, di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan disampaikan. Ada pengertian analisis kontrastif dan sintaksis, ada konsep kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, ada persamaan dan perbedaan pembentukan kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Arab, ada kesulitan mempelajari sintaksis bahasa Arab, dan solusi dalam mengatasi kesulitan tersebut. Next. Yang pertama ada pengertian analisis kontrastif dan sintaksis. Dalam jurnalnya Sadia tahun 2016, Abdul Hamid mengemukakan bahwa analisis kontrastif sebagai suatu perbandingan yang sistematik dari ciri-ciri linguistik yang spesifik dari dua bahasa atau lebih. Studi ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan bahasa mana yang lebih maju dan bahasa mana yang lebih terbelakang. Tidak juga untuk membandingkan bahasa mana yang lebih baik ataupun yang lebih buruk. Lalu menurut Brown, mengemukakan bahwa analisis kontrastif adalah memberlakukan sistem bahasa dengan membandingkan dan mencari perbedaan secara sistematik, sistem bahasa penutur dan sasaran atau bahasa kedua. Jadi analisis kontrastif itu adalah usaha yang dilakukan dalam mencari persamaan dan perbedaan unsur kebahasaan yang terdapat pada dua bahasa, yakni bahasa sumber dan bahasa target, sebagai solusi dalam memahami bahasa target yang sedang dipelajari. Lalu di slide sebelahnya itu ada pengertian sintaksis yang dimana secara umum merupakan cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya atau ilmu yang mengkaji tata kalimat. Menurut Nurtiani, sintaksis adalah cabang linguistik yang menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan yang lainnya, serta penyusunan sehingga menjadi satuan ujaran.
Sedangkan menurut Hifni Bekdayab dalam buku Ayyuba Pantu mengemukakan bahwa ilmu nahwu itu adalah kaidah untuk mengenal bentuk kata dalam bahasa serta kaidahnya. Jadi ilmu sintaksis ini adalah bagian dari tata bahasa yang membahas tentang kaidah penggabungan kata yang menjadi satuan gramatik yang lebih besar yang disebut frasa, klausa, dan kalimat, serta penempatan penempatan morfem, suprasegmental atau intonasi sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan pembicara sebagai dasarnya. Next. Poin yang kedua itu ada konsep kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Next. Ya, sebelum masuk ke materi klasifikasinya, di sini ada definisi dari kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Secara umum, kalimat dalam bahasa Indonesia ini merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Menurut Nortiani tahun 2015, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sedangkan menurut di tahun 2014, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud tulisan berupa huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital yang dengan tulisannya tanda seru. Itu di dalamnya ada pula tanda baca seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi. Jadi kalimat ini merupakan satuan dasar wacana, artinya wacana hanya akan terbentuk jika ada dua kalimat atau lebih yang letaknya berurutan dan berdasarkan kaidah kewacanaan. Dengan demikian, setiap tuturan berupa kata atau untayan kata yang memiliki ciri yang disebutkan di atas pada suatu wacana atau teks berstatus kalimat. Lalu ada definisi kalimat bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab dikenal dengan jumlah. Dalam bahasa Arab, jumlah ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari subjek dan predikat atau mubtada dan khobar. Keduanya harus sesuai atau mutobaqo dari segi muzakkar muannas, mufrad, musanna, dan jamak. Sedangkan jumlah fi'liyah itu tersusun atas fi'il, fa'il, dan maf'ul. Bentuk kalimat tersebut, kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tampak serupa dengan bentukan klausa. Namun dalam bentukan kalimat dapat diberi tambahan yang lebih kompleks seperti ditambahkan maf'ul bih sebagai objek, serta tamyiz, hal, mustasna, atau macam-macam maf'ul lainnya yang dapat berfungsi sebagai keterangan pada kedua kalimat tersebut. Di sini ada contohnya Muhammadun katibud darsa. Nah, ini contoh jumlah ismiyah yang ditambahkan maf'ul bih, yaitu darsa. Terus ada ja'a Muhammadun rakiban. Nah, ini bentuk jumlah fi'liyah yang dapat tambahan hal, yaitu di rakibannya. Lalu ada jumlah yang ditambahkan dengan tamyiz, yaitu yashtari Muhammadun asyrina kitaban. Selanjutnya ada pengklasifikasian kalimat yang akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Selanjutnya ada klasifikasi kalimat. Yang pertama ada dibagi 6 klasifikasi kalimat. Pertama ada kalimat tunggal, kalimat majmuk, kalimat sempurna, kalimat tak sempurna, kalimat positif negatif, dan kalimat aktif dan pasif. Next. Selanjutnya kalimat tunggal. Menurut Badudu dalam bukunya tahun 1976, setiap kalimat terdiri atas subjek dan predikat yang berfungsi saling mengisi. Subjek merupakan pokok
pangkal kalimat yang menjadi titik tolak ujaran, sedangkan predikat ialah bagian yang memberikan keterangan ataupun penjelasan, atau dengan menyebutkan sesuatu tentang subjek itu sendiri. Sebuah kalimat itu tidak akan terbentuk apabila tidak ada salah satu dari unsur tersebut. Jadi, kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Nah, contohnya itu ada kalimat adik menangis dan ayah pergi. Kata adik dan ayah itu berkedudukan sebagai subjek dan kata menangis dan pergi berkedudukan sebagai predikat. Selanjutnya, kalimat tunggal dalam bahasa Arab. Kalimat tunggal dalam bahasa Arab ini disebut dikenal dengan kalam basit, yakni kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas tanpa klausa terikat. Apa itu klausa bebas? Klausa bebas yakni klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan klausa terikat yaitu klausa yang memiliki struktur yang tidak lengkap. Contohnya itu ada kata Allahu Rabbuna. Nah, kata Allah sendiri di sini berkedudukan sebagai subjek atau yang biasa kita sebut sebagai mubtada. Nah, Rabbuna di sini berkedudukan sebagai predikat atau yang biasa kita sebut khobar. Contoh kedua ada ya'malu abi muhandisan. Ini merupakan bentuk dari jumlah fi'liyah. Next. Kemudian ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah penggabungan dari dua kalimat tunggal atau lebih sehingga kalimat yang baru mengandung dua pola atau lebih, atau yang terdiri dari dua subjek dan dua predikat. Kemudian kalimat majemuk dibagi menjadi dua, yakni kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bersusun. Dalam bahasa Indonesia, kalimat majemuk setara yakni unsur pembentuknya sama atau setara. Kalimat majemuk memiliki ciri-ciri yang ditandai adanya tanda koma, dan, lalu, serta, dan lain sebagainya. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kakak mencuci baju, koma, ibu menyapu lantai. Di situ kan terdapat dua subjek dan dua predikat. Kemudian kalimat majemuk setara dalam bahasa Arab yaitu terdiri dari dua atau lebih klausa bebas. Kata penghubung setara yang digunakan dalam bahasa Arab adalah fa, cuma, dan waw. Contohnya adalah tagsilu ukhti al-malabisa wa taknusu ummi al-bilato. Itu kan dihubungkan dengan huruf waw dan terdapat dua klausa bebas. Kemudian ada kalimat majemuk bersusun. Dalam bahasa Indonesia, kalimat majemuk bersusun unsurnya terdiri dari induk dan anak kalimat. Contohnya, ketika kami bermain, ayah baru saja pulang. Sedangkan dalam bahasa Arab, kalimat majemuk bersusun atau bertingkat merupakan kalimat yang minimal terdiri atas satu klausa terikat. Contohnya adalah ana a'lamu innaka fi ta'bin syadidin. Kalimat tersebut terdiri atas klausa bebas dan klausa terikat. Kalimat ana a'lamu merupakan klausa bebas, sedangkan kalimat fi ta'bin syadidin merupakan klausa terikat. Ya, selanjutnya ada kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia, kalimat sempurna adalah kalimat yang unsur bentuknya ada tiga, yaitu yakinnya objek, predikat, yaitu ada subjek, predikat, dan objek. Contohnya, Budi bermain bola. Budi itu subjek. Bermain itu predikat, dan bola itu objek. Nah, dalam kalimat bahasa Arab ini, kalimat sempurna adalah kalimat yang dasarnya terdiri atas klausa bebas atau unsur pembentukannya ada tiga. Ya, yakin subjek, ada predikat, dan juga ada objek. Mengenai ini, ya, kalimat sempurna ini kalimat tunggal, masuk ke dalam klasifikasi kalimat sempurna. Pada dasarnya, kalimat klasifikasi tersebut terdiri atas klausa bebas, ya kan? Yang seperti contohnya itu hajar Rasul
hajar Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah al-Munawwarah. Yang mungkin dalam bahasa Arab dibilangnya kalam kamil, itu kalimat lengkap. Next. Ada pula kalimat tidak sempurna. Ya, di bahasa Indonesia kalimat tidak sempurna adalah kalimat yang tidak memiliki unsur subjek. Predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, mudah saja. Ya kan? Mudah saja, di toko buku, sudahlah. Dan masih banyak lainnya. Kalimat tak sempurna adalah dalam bahasa Arab juga, kalimat tidak sempurna yang dasarnya terdiri atas klausa terikat dan tidak mengandung klausa. Contohnya, masyan alal aqdam. Atau mungkin di bahasa Arab juga dibilangnya ghairu kamil. Tidak lengkap. Next. Ya, selanjutnya ada kalimat positif dan negatif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat positif adalah kalimat berita yang menginformasikan bahwa hal tersebut benar. Nah, kalimat berita kalimat berita yang menginformasikan bahwa hal tersebut benar, bukan pengingkaran atau penyangkalan atas sebuah informasi. Contohnya itu ada semula itu mahasiswa. Jadi tidak ada kalimat penyangkalan di situ. Kemudian kalau dalam bahasa Arab, kalimat positif adalah kalimat yang tidak mengandung unsur negatif. Unsur negatif di sini seperti bukan, tidak, tiada. Contohnya, arsalallahu rasulahu bil huda wa dinil haq. Artinya Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Jadi tidak ada unsur negatif dalam kalimat itu. Nah, sebaliknya dengan kalimat negatif dalam bahasa Indonesia, kalimat negatif adalah kalimat yang mengungkapkan pertahanan isi makna satu kalimat. Dalam kalimat negatif terdapat 4 penanda negasi, yaitu tidak, bukan, jangan, belum. Contohnya, itu bukan mahasiswa, atau bisa juga contoh yang lain. Kemudian dalam bahasa Arab, kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung unsur negatif. Contohnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Next. Nah, selanjutnya ada kalimat aktif dan pasif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan. Nah, biasanya dalam kalimat aktif ini, kalau dalam Indonesia itu ada imbuhan. Imbuhan ini bisa atau ber. Dalam contoh yang terlihat pada layar, itu imbuhannya mereka akan membersihkan kasih. Itu terdapat mereka sebagai subjek, membersihkan sebagai predikat. Kelas ini sebagai keterangan tambahan. Terus untuk kedua itu ada adik memakan apel saya. Adiknya juga sebagai subjek, memakannya terdapat imbuhannya juga. Kalau misalnya contohnya itu ada siswa belajar matematika. Nah, siswanya itu sebagai subjek siswa berlari belakangan. Siswanya sebagai subjek berlarinya itu terdapat imbuhan predikatnya terdapat imbuhan yang menandakan bahwa itu kalimat aktif. Selanjutnya dalam bahasa Arab, kalimat aktif dalam bahasa Arab yakni menggunakan verba transitif atau lazim berbentuk aktif atau maklum. Jadi dalam bahasa Arab itu
kalimat aktifnya itu terdapat misalnya fiil, fa'il, maf'ul gitu. Contohnya itu qara'a, al-waladu, al-Qur'an, kemudian dorobal Ahmad, al-kalba. Jadi fiil, fa'il, maf'ulnya tetap gitu. Kemudian pada kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menderita, maksudnya dikenai suatu tindakan dari apa yang disebutkan dalam predikat. Contohnya, kelas ini akan dibersihkan. Nah, biasanya dalam kalimat pasif ini terdapat imbuhan di yang menandakan bahwa kalimat tersebut pasif. Nah, dalam bahasa Indonesia, objeknya menjadi di awal, kemudian subjeknya bisa dihilangkan, atau jika subjeknya tetap ditulis ditambahkan dengan kata oleh sebelum subjek. Kayak kelas ini dibersihkan. Sebenarnya cukup di situ. Tapi jika ingin ditambahkan subjeknya lagi, boleh ditambahkan dengan kata oleh. Selanjutnya itu dalam bahasa Arab, kalimat pasif verbalnya berbentuk majhul. Bedanya dalam kalimat pasif, pelaku perbuatan dihilangkan. Nah, beda dengan bahasa Indonesia tadi. Kalau dalam bahasa Arab, subjek atau fa'ilnya dihilangkan. Dan di sini ada beberapa perubahan bentuk ya, perubahan harokat. Kalau misalnya dalam kalimat aktif, contohnya tadi qara'a al-waladu qur'ana. Nah, kalau dalam kalimat pasif jadi quri'a al-qur'anu. Tadi fa'ilnya dihilangkan, quri'anya berubah harokatnya menjadi doma awalu wa kusiro qabla lahir, dan Al-Qur'annya berkedudukan sebagai naibul fa'il. Next. Ya, sekarang adalah poin ketiga adalah persamaan dan perbedaan pembentukan kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu persamaan. Di dalam bahasa Indonesia memiliki persamaan dalam unsur kalimat sederhana, yang itu subjek, predikat, atau ditambah dengan objek dan juga keterangan. Di dalam bahasa Arab meliputi mempunyai kalimat sederhana juga yang meliputi fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan serta dzaraf. Contoh kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia adalah siswa belajar bahasa Arab di sekolah. Siswa sebagai subjek, belajar sebagai predikat, bahasa Arab sebagai objek, dan di sekolah sebagai keterangan. Begitu juga dalam bahasa Arab, aqra'ul Qur'ana ba'da sholati. Di sini mempunyai fi'il, fa'il, dan maf'ul bih serta dzaraf. Dzarafnya di sini adalah ba'da sholati, yaitu dzaraf makan. Dzaraf zaman. Terus yang persamaan yang kedua adalah dalam kalimat setara. Kalimat setara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab terdiri atas dua struktur kalimat yang unsur pembentukannya itu berkedudukan sama atau setara, dan cirinya itu disertai dengan tanda hubung. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kakak mencuci baju dan ibu menyapu lantai. Dan di sini adalah tanda hubungnya. Begitu juga dalam bahasa Arab, ra'aitu Zaidan wa Muhammadan fis suqi. Di sini menggunakan tanda hubung atau yang disebut dengan huruf athof, yaitu wa. Terus selanjutnya adalah perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah adanya aturan cara membaca atau cara mengucapkan kata di akhirnya, dan adanya perubahan bacaan yang disebabkan amil. Contoh yang pertama adalah ra'aitu Umaron fis suqi. Di sini amilnya adalah fi yang menyebabkan perubahan pada akhir kata as-suqi. Terus yang kedua, ja'a Umarun ba'da Zaidin. Di sini ba'da sebagai amilnya dan Zaid yang merubah lafaz Zaidin. Terus yang kedua, perbedaan struktur kalimat nominal dan verbal, yang dimana perbedaan ini tuh akan mempengaruhi dalam bahasa Arab. Misalnya, zahaba Ahmadu ila suqi. Maka arti yang menurut bahasa Indonesianya adalah pergi Ahmad ke pasar, yang dimana dalam bahasa Indonesia ini bakal janggal. Terus yang ketiga perbedaannya adalah dalam perbedaan pola kalimat. Pola kalimatnya itu ada pola penyusunan kata tunjuk dan juga pola pendahuluan objek.
pola penyusunan kata tunjuk, misalnya al-qalamu jamilun haza, yang artinya pulpen ini bagus, bakal berbeda artinya dengan haza qalamun jamilun, yang artinya ini pulpen bagus. Terus yang perbedaan pola kalimat yang kedua itu adalah pola pendahuluan objek. Misalnya dalam bahasa Arab, ada saya tubuh Ahmad, yang dimana artinya pelajaran akan ditulis oleh Ahmad. Di sini tidak mendahulukan objek terlebih dahulu, baru predikat, baru subjek. Yang di sini pola ini bakal asing dalam bahasa Indonesia. Terus yang keempat, perbedaannya adalah adanya penyesuaian antara kata dalam kalimat, seperti kesesuaian ikrob dan jenis kata. Kesesuaian ikrob, harokat atau bunyi akhir kata, misalnya haza kitabun jamilun. Terus yang kedua itu ashtara itu kitaban jamilan, sama-sama mansub di maf'ul bihnya. Terus yang kesesuaian jenis kata itu contohnya kitabun jamilun sama madarasatun jamilatun, yang dimana kalau muannas sama-sama muannas dan muzakkar sama-sama muzakkar. Yang selanjutnya next Jira. Yang selanjutnya masih ada perbedaan dan persamaannya ya, tapi dalam struktur objek. Yang pertama persamaan persamaannya. Alat sintaksisnya misalnya bentuk kata. Contoh struktur objek dalam bahasa Arab, alladzi ahrajatul majmu'ah, yang dimana artinya itu yang dikeluarkan oleh organisasi. Sementara struktur objek bahasa Indonesianya misalnya mereka menyatakan menolak perhitungan suara. Nah, persamaannya di sini adalah yang menjadi struktur objek bahasa Arab, bentuk katanya adalah kata benda. Begitu juga bentuk objek dalam kalimat bahasa Indonesia, yang dimana sama-sama menggunakan kata benda. Terus perbedaannya adalah misalnya sintaksisnya adalah urutan kata. Struktur objek bahasa Arabnya contohnya kam muhandisan tahtaju. Betapa banyaknya arsitektur yang dibutuhkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, pemerintah melegalkan tindakannya. Di sini perbedaannya adalah struktur objek bahasa Arab terletak di awal kalimat sebelum predikat dan subjek. Sedangkan struktur objek dalam bahasa Indonesia pas terletak setelah kata yang menjadi predikat transitif dan tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Selanjutnya, Cira. Ya, bismillah. Kesulitan mempelajari sintaksis bahasa Arab. Dan tataran praktis, para pemula baik orang Arab apalagi non-Arab merasa kesulitan dalam pembelajaran ilmu nahwu sorof ini, dan khususnya ilmu nahwu yang disebabkan karena begitu kompleksnya kaidah-kaidah nahwu. Bagi pelajar Indonesia merasakan kesulitan ini dikarenakan kaidah nahwu sangat jauh berbeda dengan kaidah bahasa Indonesia. Menurut Ibnu Mada Al-Qurtubi, ada 4 faktor penyebab sulitnya belajar nahwu. Yang pertama, adanya teori amil, yaitu perubahan harokat atau syakal di akhir kata. Kedua, adanya teori ilat, sawani dan sawalis, yaitu alasan dari pemberian syakal. Ketiga, teori kias, yaitu mencari kesamaan tentang alasan perubahan harokat pada kata. Dan keempat, ada teori Tamarin al-Muftaridah, yaitu kaidah-kaidah perubahan huruf dalam sebuah kata. Next. Selanjutnya, solusi dalam mengatasi kesulitan pembelajaran sintaksis bahasa Arab. Dalam buku Yumna Rashid dan Zainal Rafli tahun 2015 terdapat 4 cara penyajian bahan pengajaran bahasa yang dianut oleh teori kontrastif, yakni yang pertama, metode meniru. Artinya seorang pengajar membaca teksnya terlebih dahulu, kemudian peserta didik disuruh mendengar dengan seksama lalu menirukannya. Yang kedua, metode mengulang. Artinya seorang pengajar membaca teksnya, kemudian peserta didik disuruh membaca secara berulang-ulang. Yang ketiga, ada metode latihan rutin. Artinya seorang pengajar membaca teksnya, kemudian peserta didik disuruh mempelajarinya dengan rutin pada waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, ada metode penguatan. Artinya seseorang pengajar membaca teksnya, kemudian menguatkan dengan memberikan contoh sesuai kondisi peserta didik sehingga mudah dicerna dan dimengerti. Ya.
Ketuanya siapa tadi, saya ya? Atau Anda? Sis Ya, ya? sebelumnya Ya. sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan semua? Ayo yang mau nanya. Sebentar ya. Sis, makalah ini udah Iya, Ustazah. di-share ke temannya dari kapan? Dari pagi, Bu. Dari baru tadi pagi ya? Ya, Ke teman-teman? ya. Ya. Nah, ini penyakitnya gitu. Jadi temannya belum sempat baca, jadi bingung apa yang mau ditanyakan. Ya, ini jadi pengalaman ya. Jadi memang bagusnya, kalau saya memang dari kemarin ya. Siapa itu tadi yang Inayah ya, yang mengirimkan ke saya ya? Iya, Dari Ustazah. kemarin ya. Tapi juga kepada teman-teman anak dari kemarin juga, dan di apa namanya, dimotivasi temannya ya, teman-teman tolong dibaca, mungkin ada yang ingin mendiskusikan makalah kami, mungkin ada kekurangannya, ada apanya gitu ya, kerjasamanya supaya diskusinya jalan, jangan setiap disodorkan ada yang ingin bertanya semuanya diam, nunggu Pak Hakam dan Bu Yumna aja yang ngomong gitu. Ini nggak bagus deh ya. Padahal Anda diajak berlatih bagaimana menanggapi sebuah makalah, kemudian Anda dengan nalar Anda, oh ini kok kayaknya nggak tepat gitu ya. Ya, kalau memang tepat tapi masih kurang gitu misalnya ya, masih kurang gitu, maka ingin Anda memberikan masukan, tambahan gitu ya. Jangan diam aja. Ini sama aja ya, kelas 4 kelas. Saya dengan Pak Hakam begini, saya dengan Putih begitu gitu ya. Nggak bisa ngomong. Gimana sih? Yuk silakan. Ayo yang ingin bertanya. Mungkin perlu contoh apa gimana tuh? Ayo yang lain. Mungkin diurutin lagi dari depan ya, ulang dari awal gitu, share screen-nya, mungkin ada yang mau bertanya dari awal begitu ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nanya nih. Nah ya, pancing deh Pak Kang. Ya. Nah, coba contohkan itu apa namanya, komparasi kalimat aktif pasif dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kan bahasa Arab nggak ada pelakunya kalau pasif. Gimana tuh? Kalau pingin ada pelakunya gimana tuh? Misalnya mata kuliah Anakon diajar oleh Profesor Yumna. Tuh, itu bahasa Indonesia pakai menggunakan pasif. Tapi bahasa Arabnya gimana tuh? Boleh diulang Ustaz kalimatnya tadi? Mata kuliah Anakon ya diajar oleh Profesor Yumna. Itu kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kalimat aktif, pasif. Ya. Tetapi di situ ada pelakunya. Nah, bagaimana kalau di bahasa Arab kan? Halo. Darsu Anakon ya? Anakon namanya. Darsu Oh, iya. tahlilut taqabuli. Darsu tahlil at-taqabuli. Tu'allimu Ustazah Yumna. Nah, sekarang kalau tadi tu'allimu, Ustazah Yumna, tu'allimu itu fi'il lazim atau muta'addi?
muta'addi. Muta'addi sih. Tadi. Jadi harusnya apa? Kalau muta'addi butuh maf'ul, maf'ulnya mana? Oh iya. Ayo coba dijelaskan. Ada yang bisa bantuin yang lain. Kalau ada nggak bisa kelompok 3 boleh kelompok lain untuk Terus membantu. saya kasih apa namanya? Apa ya? Penyemangat ya, biar pada nanya gitu loh. Saya mau coba, Ustazah. Ya, silakan. Darsut tahlil Ustazah Yuna. Darsut tahlil at-taqabuli. Terus? Tu'allimuhu Ustazah Yuna. Tu'allimuhu Ustazah Yuna. Berarti kalimat itu apa? Pasif atau aktif? Aktif Ustazah, kalau di bahasa Arab. Tiba di bahasa Arab, dia tetap aja menjadi aktif. Apa alasannya? Ya Ustazah. Apa alasannya apa? Karena di situ ada subjek. Iya, karena pelakunya ada. Masih ada. Ya. Jadi sebetulnya apa beda kalimat pasif dengan ya bagaimana itu? Berarti tadi satu kalimatnya kalimat pasif dalam bahasa Indonesia tapi diterjemahkan ke bahasa Arab jadi kalimat aktif. Bagaimana itu? Persoalannya letaknya di mana? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia persoalannya terletak pada kosakata kerjanya. Selalu berawalan di atau berawalan ter gitu ya. Ya. Tidak dibicarakan masalah ada tidaknya pelaku. Ya. Tapi dalam bahasa Arab penanda dari kalimat pasif kalimat aktif ya kata kerjanya iya, bentukannya polanya masih seperti apa adanya. Kalau dia madhi mungkin polanya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau dia fi'il mudhari' mungkin yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu, tergantung kosakatanya. Kemudian penanda kedua apa? Selalu ada pelakunya. Walaupun di mana diletakkan pelakunya, selama pelaku itu masih ada, maka kita menyebutnya dalam bahasa Arab masih kalimatnya aktif. Maka dalam istilah Arab itu apa? Al-fi'lul mabni lil majhul gitu ya. Jadi penandanya fi'ilnya itu dibentuk dalam posisi apanya yang majhul? Fa'iluhu ya. Maksudnya al-fi'lul mabni lil majhuli fa'iluhu gitu ya. Jadi kata kerja yang dibentuk tidak diketahui pelakunya. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, bentukan kata kerja. Yang kedua, kalau dia
arahnya mabni lil majhul, sudah pasti tidak disebutkan pelakunya. Walaupun dalam hati kita sadar bahwa itu ada pelakunya, tapi ada tujuan mutakalim kenapa pelakunya tidak dimunculkan. Ada lagi yang bertanya? Ayo yang lain. Udah paham ya? Mungkin dalam kalimat tunggal. Atau Jadi kalimat berarti di majemuk. sini harus kuat konsep ciri dari dua kalimat aktif seperti dalam bahasa Indonesia itu apanya. Jadi harus dikorek semuanya, unsur-unsurnya itu seperti apa. Dalam bahasa Arab unsur-unsurnya seperti apa. Itu yang harus dibandingkan gitu. Ya, maka akan terlihat nanti di mana letak perbedaan konsep kalimat aktif dalam bahasa Arab dan bagaimana dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kalimat aktif dalam bahasa Indonesia dan bagaimana dalam bahasa Arab. Baru kita bisa menetapkan di mana letak persamaannya, di mana letak perbedaannya. Ya. Ayo, yang lain mungkin dikomparikan kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Kasih contohnya presentator. Lia Andriani mau bicara nih. Ya, Ustadz mau nanya. Nanya penyaji kan? Iya Ustadz, ke penyaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lia Andriani. Saya ingin bertanya, tadi kan saya sempat baca makalahnya itu, kalau contoh kalimat tidak sempurna itu kan dia tidak objek, predikat seperti itu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu contohnya seperti apa ya? Gitu. Terima kasih. Ya, silakan penyaji. Terima kasih Lia Andriani. Kalau kita selama ini kan yang saya tahu kita kan belajarnya baru sampai ke jumlah mufidah ya, kalimatnya yang sempurna gitu. Nah, ternyata ada ya di bahasa Arab itu yang kalimat tidak sempurna itu kayak gimana gitu, dari sekitar kita aja contohnya yang udah dipahami seperti itu. Ya mungkin kalau untuk contoh dari kalimat tidak sempurna, ya dalam bahasa Arab jumlah ghairu mufidah yang dalam kalimat itu nggak cuman ada contohnya mungkin anak katibun, udah gitu kan, itu kan belum sempurna. Saya menulis, entah apa yang ditulis kita juga belum tahu. Terus juga ya masih banyak lagi gitu. Ada yang lain ingin menambahkan? Anda berapa orang tadi? Jangan sis saja yang jawab, kan bisa yang lain. Tidak ada? Saya ingin tanya Mas Sis, benar nggak anak katib kalimat tak sempurna? Benar ya tadi ya menurut Anda ya?
saya menulis. Tapi bisa nggak artinya saya seorang penulis? Bisa. Bisa. Sempurna nggak? Cuman Afwan saja tadi saya salah ngasih contoh. Mungkin anak Salah aku beri Bu, mungkin. contoh ya. Jadi bisa anak aktif itu bisa ya tergantung juga ya struktur yang ada gitu. Tapi kalau dalam kalimat yang sederhana aja, saya seorang penulis itu udah sempurna. Itu sudah ada mubtada, ada khabar. Apanya yang kurang? Nggak ada gitu. Ya. Tapi biasanya ini contohnya biasanya dalam kalimat-kalimat percakapan gitu ya. Aina wada'ti al-qalam. Kemudian dia jawab gitu. Alal maktab. Sempurna enggak itu? Enggak. Enggak gitu ya. Ya, tapi kalau bahasa lisan, bahasa itu sangat didukung oleh konteks gitu ya, oleh keadaan ya, situasinya gitu. Tetapi kalau kita mengkaji, orang menyebutkan alal maktab itu memang kalimatnya tidak sempurna, tetapi mengerti enggak orang yang diajak bicara pengertiannya? Mengerti bahwa dia yang dimaksud alal maktab itu apa? Alal maktab itu apa? Posisinya di atas meja saja. Iya, artinya bahwa tadi kan yang saya tanya apa tadi madza wada'ti apa tadi? Kolam. Aina wada'ti al-qalam, artinya udah ngerti bahwa yang dimaksud pena yang ada di atas meja gitu. Tapi kalau misalnya saya dari rumah nih sekarang, itu keluar pagar saya gitu, itu ketemu orang, ya. Alal maktab, saya ngomong kayak gitu aja gitu, tanpa ada konteks. Maka saya akan dibilang orang gila sama orang gitu ya. Ya. Ya, itu enggak akan mungkin orang mengatakan langsung ketemu ya. Alal maktab. Iya. Kecuali juga tadi lagi ngobrol di WA gitu ya. Jadi ada sikon gitu ya. Ini. Jadi memang beda antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Bahasa tulisan itu konteksnya harus diperjelas. Kalau enggak nanti enggak nyambung gitu. Maka dibilang nanti bahasanya tidak koherensi lah gitu ya. Tidak sesuai, tidak ada nyambung gitu ya. Tapi kalau bahasa lisan tanpa ada apa-apa boleh aja langsung. Ya, karena sudah didukung oleh konteks. Ya. Tapi jangan ya seperti kalau dalam bahasa Indonesia misalnya pergi. Ya, itu kalimat elips juga gitu ya, kalimat tak sempurna, pergi. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu udah sempurna. Karena di dalamnya sudah mengandung apa? Subjek dan predikat gitu. Udah jelas. Orang menyebutkan pergi itu idhab. Pasti siapa yang dia maksud gitu. Ya, tak mungkin dia ngomong idhab kepada satu orang cewek atau masyarakat banyak, nggak bisa gitu. Kalau banyak makanya dia akan ubah menjadi idhabu gitu ya. Ya, nah itu yang harus kita cermati gitu. Mungkin ada tambahan Pak Hakam? Tadi masalah contoh kalimat tak sempurna. Iya, udah cukup. Yang nggak contoh udah Yuno udah cukup tuh. Ya, udah cukup katanya ya. Jadi itu ya. Dia Andriani ya. Ya, jadi umumnya itu contoh-contoh kalimat tak sempurna itu dalam bahasa Arab itu kalau hanya dalam bentuk-bentuk kalam, ya, percakapan gitu ya. Kalau dalam bahasa tulisan itu harus jelas gitu maksudnya. Jadi tidak akan, itu bedanya, makanya kalau Anda menulis karya ilmiah itu akan, ini maksudnya apa ini? Ini kembalinya fiil kemana gitu, apa tuh fa'ilnya kemana, itu harus jelas gitu ya. Di dalam sebuah tulisan gitu ya. Ya. Apalagi masih ada? Ya.
Prof, mungkin saya mau menanyakan sesuatu. Silakan. Nggak ke pemateri sih, kalau ini lebih ke Profnya aja gitu. Karena kan Prof Gitu. Yumna Emang juga saya sama. presenter. Saya Enggak deh, presenter enggak ya? lebih ke Tapi nanya mau nanyanya ke pengalaman saya sih. ya? Iya, lebih nanya ke pengalaman sih Prof. Karena kan Prof Yumna ini udah lama banget ya ngajar Nahwu juga, Sorof juga gitu. Kendala terbesar ketika ngajarin mahasiswa tuh apa sih Prof? Kalau kita lihat dari anak on ini kan kayaknya aduh lumayan susah ya. Jadi kita teman-teman juga bisa sama-sama belajar gitu. Biar kedepannya tahu ngajarinnya gimana gitu. Gitu. Wah, luas banget pertanyaannya. Ngajarin apa dulu? Nahwu sorof itu kan luas. Mungkin ini Prof, apa awalannya gitu biar teman-teman mahasiswa tuh ngerti dulu awalnya tuh gimana, atau mungkin dari dasarnya dulu, atau kalimat apa yang biasa pertama diajarin sama Prof biar mereka paham dulu gitu. Sangat tergantung kalau saya mah. Saya kalau lagi mengajarkan kalau nahwu 1 biasanya itu ya, tapi saya nggak pernah lagi dikasih itu nahwu 1 gitu. Ya. Udah terlalu tua kalau ngajarin nahwu 1 katanya. Tapi dulu waktu saya ngajarin nahwu 1 kalimat, maka saya perkenalkan dulu bentuk-bentuk kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Ya, biasanya kalimat bahasa Indonesia itu seperti apa? Anda pernah belajar waktu SD buku Ini Budi kan gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Pas saya berbicara ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ada persoalan nggak di situ? Nggak ada masalah kan? Cuma kita ganti-ganti aja. Oh, yang ditunjuk siapa gitu. Cuma tiba di bahasa Arab itu jadi persoalan gitu. Artinya makna kalimat ini akan ada di dalam bahasa Arab. Tapi apa? Kalau saya berbicara ini Budi, hadza Budi gitu. Tapi kalau udah berbicara ibu, ibu itu laki atau perempuan, perempuan, maka hadzanya jadi berubah gitu. Ya. Apa persamaannya? Konsepnya sama. Ini Budi, hadza Budi. Artinya susunannya sama gitu. Ya. Subjeknya sama, predikatnya, urutannya pun sama, nggak ada bedanya gitu. Ya, tapi selama si Budi ini masih teman-temannya semua laki-laki, nggak ada. Ini Budi, ini Ahmad, ini Ali, sama aja gitu. Tapi kalau saya udah ganti, ini Fatimah, wow, udah persoalan gitu. Disitulah letak konsep bahasa Indonesia. Bedanya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu mengenal jenis kelamin. Ya. Yang ribet lagi jenis kelamin itu bukan kayak makhluk gitu. Jenis kelaminnya ditandai oleh sebuah kata. Biasanya ada tamar butoh di belakang. Padahal dia nggak punya kelamin perempuan laki di situ gitu. Ya. Ya, misalnya apa? Mistorotun. Saya nggak boleh mengatakan hadza mistaratun. Harus hari. Jadi kita melihat akar perbedaan itu antara konsep bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Gimana letak pesan? Wah, itu baru satu orang. Ya. Bahasa Indonesia tetap aja. Ini Budi. Tapi kalau saya kata, ini Budi dan Ahmad. Oh, udah lain lagi gitu. Saya nggak bisa lagi pakai hadza. Saya harus pakai hadani. Karena udah 2 orang gitu. Apalagi Budi, Ahmad, dan Ali. Wah, ada 3 orang. Maka saya udah pakai haula lagi gitu ya. Nah, disitulah. Nah, padahal dalam bahasa Arab masih ada. Ini Budi, Ali, dan Ahmad. Ya, jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itu baru laki-laki. Perempuan ya beda. Apa beda ya? Enggak. Kalau haula tiba dia jamak antara laki dengan perempuan, nyatanya itu harus kita. Nah, itu masalah isim isyarah aja. Itu bagaimana kita harus meramu materi itu. Soalnya apa nanti? Kalau benda, hadza kitabun, hadzani kitabani. Tiba kutub, apa yang dipakai?
Nggak boleh hadza, nggak boleh hadzani, tapi apa? Hadhihi, kan aneh. Kalau orang berakal, haula, tapi kalau ghairu akil, itu kita udah dari awal memberikan konsep. Dalam bahasa Arab ada konsep orang makhluk yang berakal, ada makhluk yang tidak berakal. Kayak gitu. Ya. Itu baru isim isyarah. Begitu juga misalnya isim mausul, ya, konsep-konsep kayak gitu. Kemudian jumlah ismiyah, mubtada, khabar. Sebetulnya konsep itu, jadi itu yang paling tadi itu yang paling ringan. Itu konsep yang tadi itu bisa dibawa ke jumlah ismiyah. Ya, itu dulu. Kenapa saya harus mengajarkan jumlah ismiyah dulu? Karena konsepnya urutannya sama dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ini fasilitator namanya, akan memfasilitasi konsep antara jumlah ismiyah dalam bahasa Indonesia itu sama, sesuatu yang sama anak-anak jadi senang gitu. Pas baru ada beda, wah, gitu kan gitu ya. Ya. Anda kalau lagi gampang-gampang masih senyum-senyum, udah agak sulit saya ngajar, mukanya udah kayak apa gitu ya. Ya. Itu ya. Jadi kita sebagai guru bahasa Arab tanpa disadari, tanpa dituntut, harus mengerti kaidah bahasa Indonesia. Berarti kalau Anda ingin mengajarkan struktur kalimatkah, struktur katakah antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, Anda langsung buka dulu tata bahasa Indonesia. Gitu. Kalau Anda membandingkan bahasa Sunda dengan bahasa Arab, harus kental dulu kaidah bahasa Sundanya. Bahasa Jawa, kental dulu bahasa. Ya. Ya. Tapi yang ngajarin kalau dia bahasa Sunda dengan bahasa Arab, dia harus bahasa ibunya bahasa Sunda. Jangan bahasa lain lah gitu ya. Nanti salah kaprah juga kadang-kadang gitu. Tapi ya di Indonesia biasa-biasa aja. Orang nggak ada latar belakang bahasa Sunda, disuruh ngajarin bahasa Sunda gitu. Di Bekasi, banyak banget guru-guru SD-nya, anak-anak harus diajarin bahasa Sunda. Saya tanya sama anak saya, gurunya orang Sunda enggak? Enggak. Nah ini kacau ya. Iya, ya tapi itu ya. Itulah kesalahan-kesalahan di dalam kebijakan kita gitu, yang harus sedikit-sedikit dibenahin gitu ya, kekurangan-kekurangan gitu ya. Gimana Suri? Bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustazah. Syukran Tapi kan saya nggak Ustazah. bisa nerangin semua unsur kalimat segala banyak ya. Jadi nanti harus ngerti konsep subjek itu seperti apa dalam bahasa Indonesia, seperti apa dalam bahasa Arab. Konsep predikat antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Dan apa lagi? Yang agak ringan mungkin konsep objek gitu ya. Dalam bahasa Arab objek itu kan tidak jadi masalah, cuma masalahnya kalau objeknya itu mufrad misalnya jamak gitu aja ya. Kalau dia mufrad ya mansubun bil fathah, kalau dia musanna mansubun bil ya, kalau dia jamak muzakkar salim mansubun bil ya juga, kalau dia jamak muannas salim mansubun bil kasrah gitu. Jadi harus tahu tuh. Nah, berarti nanti yang mansubun bil ya juga mansubun itu adalah perbedaan namanya. Disitulah anak akan sulit gitu loh. Kalau dia tidak ada problema musanna jamak tadi mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi kalau sudah ada problema-problema itu yang akan menjadi sumber kesulitan gitu ya. Ya, nah itu semuanya. Konsep kata kerja transitif dalam bahasa Indonesia itu nggak ringan itu ya. Kita lihat bentukannya, kita lihat perubahan bentuk dan perubahan makna. Nah, itu dalam saraf 1 kan udah dilihat kan ya sedikit bagaimana perubahan makna dari mujarad berubah ke mazid biharfin, mazid biharfain berubah mazid di salah satu itu akan terjadi perubahan makna. Dalam bahasa Indonesia sebetulnya bahasa Indonesia itu juga rumit loh, jangan dikira gampang. Masalah
Afiksasi dalam bahasa Indonesia itu berat loh itu. Enggak gampang loh, ya. Dan harus Anda kuasai. Jadi Anda untuk menjadi seorang guru harus bisa mempersiapkan diri. Kan saya nggak pernah diajarin. Kalau udah sarjana nggak ada cerita, oh saya belum diajarin. Tapi Anda sudah diberikan kunci-kunci yang harus Anda kembangkan sendiri. Gitu. Apalagi udah doktor gitu ya. Ya Pak Kam ya. Ya apalagi sekarang merdeka belajar, Bu. Iya lagi gitu. Nah, jadi kita di sini ini memberikan kunci buat Anda. Gitu. Saya selalu mengistilahkan ilmu di dalam bahasa Arab kayak bahasa Indonesia kayak itu seperti taman yang indah. Ya, untuk masuk ke taman itu harus ada kuncinya gitu ya. Jadi kita berikan poin-poin terpenting sehingga Anda bisa buka kuncinya. Kemudian sampai di dalam Anda akan menemukan segala persoalan yang nggak pernah diajarkan di kelas. Dan itu harus bisa Anda pecahkan sendiri dengan ilmu dasar yang diberikan. Jangan kamu kira ilmu saya mengenai nahwu saraf itu lengkap, dosen saya memberikan dulu. Saya malah belajar, benar-benar belajar mendalami setelah ngajar. Ya, apalagi apa? Saya pas ngajar ditanya sama mahasiswa, saya nggak bisa jawab. Maka pertanyaan mahasiswa itu adalah cemeti buat saya menggali gitu. Tapi nggak kelihatan sama mahasiswa bahwa saya nggak bisa gitu. Malah saya masih aja, kamu sih nggak belajar, padahal saya nggak tahu. Itu namanya strategi guru. Padahal dia nggak tahu gitu. Ya memang kita nggak boleh memperlihatkan kelemahan kita di hadapan mahasiswa, dalam siswa gitu, walaupun kita tidak bisa. Terlalu jujur, wah saya nggak tahu, wah besok nggak enak deh dosennya kayak gitu, semua nggak tahu gitu, besok nggak mau lagi belajar gitu. Ya, baguslah pertanyaannya, tapi saya belum menemukan pertanyaan yang jitu dari makalah ini. Siapa ya yang akan membongkar? Saya memang belum baca secara mendetil. Karena terus terang, saya ngelihat poin aja dulu. Oh, dari tujuan aja di bab 1 udah mulai kelihatan gitu ya. Dari makalah Anda. Karena saya memang sekarang menghemat mata saya. Ya, yang mau tanya, ada lagi nggak? Tanya lagi. Kalau sudah di-compare, ada solusinya nggak? Ayo. Yang mau nanya? Kesulitannya apa? Solusinya apa? Gak ada yang nanya nih. Belum ada baca makalah? Belum baca dan nggak dengar lagi kali ya. Belum baca dan nggak dengar gitu. Kalau yang lagi naik motor saya kadang kan mahasiswa ini kan gini Pak Kang, itu bukan tugas saya gitu ya. Saya tugasnya kan semantik gitu ya. Saya lebih fokus, ya nggak boleh gitu. Semua akan diujikan nanti, kamu kekelabakan deh nanti. Pas ada ujiannya, semuanya ditanya gitu. Ya. Kadang saya minta mahasiswa untuk bikin semuanya, Bu. Kecuali yang presentasi bikin PPT. Jadi mahasiswa semua bikin makalah. Ya. Kecuali yang presentasi PPT gitu, Bang. Oh. Ya terserah Pak Kang lah. Mereka istilahnya masing-masing punya bahan gitu. Ya.
Ada enggak? Nggak ada ya? Nggak bisa membongkar ya? Ya udah Pak Akam, ntar habis waktu. Tolong dimulai dari judul. Ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ternyata tadi berapa macam jenis kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab? Ya, presentator dijawab dong. Ya, ini pertanyaan kepada presentator memang. Presentator jangan-jangan udah pergi. Halo. Menghilang semuanya. Udah pada pergi ya? Pada pergi ya. Oh, udah selesai presentasi, oh, udah asik gitu ya. Sis. Ada 6 Apaan, Zat? kalimat. Ada Ada berapa 6 macam saja. tadi jenis kalimat yang Anda olah gitu? Ada 6 klasifikasi kalimat. 6. Mungkin Kak, 6 klasifikasi itu kita korek sampai ke hal-hal kecil. Dalam waktu yang hanya berapa menit ini kita? 100 menit ya. Ya 100 menit itu presentasi, oh ini macam-macam gitu. Bisa nggak kira-kira? Sulit ya gitu. Masih bisa nggak kita batasi ruang lingkupnya gitu kajian Anda? Bisa ya. Nah, sekarang dari 6 itu yang mana yang Anda pilih? Karena harus Anda pahami bahwa yang dimaksud dengan analisis kontrastif itu kita memajan. Apa artinya memajan? Kalau saya memajangkan gitu ya. Dipajangkan itu. Di bahasa Indonesia dipajan itu artinya dideskripsikan gitu ya. Dipajangkan konsep A, konsep B. Itu dilihatin benar gitu. Di mana letak persamaan perbedaannya. Itu harus dikorek sampai mendetil. Jadi bukan hanya kulitnya. Gitu. Ya. Nah, sekarang tadi udah ada nggak itu tadi? Terus slide ya, terusin setelah judul. Jadi itu menurut saya masih sangat luas gitu ya. Sebenarnya sebentar, ini pengertian, ya ini hanya kalau pengertian analisis kontrastif dan sintaksis ini sebetulnya cukup di latar belakang. Ya, cukup diungkap di latar belakang. Jadi di bab 1 di pendahuluannya gitu ya. Mana sedangkan konsep yang harus kita ini kan benar-benar kalau Anda batasi kalimatnya kalimat apa jadinya? Itu aja gitu. Misalnya apa ya? Kalimat sederhana. Ya. Itu aja sebetulnya kalimat sederhana aja udah ribet itu. Atau apa tadi? Kalimat aktif. Kalimat aktif pasif antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Satu aja udah jadi gitu. Tapi dilihat semua-muanya gitu. Ya, dari segi apa tadi bentukan kata kerjanya. Ya, bahasa Indonesia kalau dia aktif berawalan me. Apakah semua yang berawalan me itu menunjukkan aktif? Nah, itu Anda kaji itu. Ya, tapi itu ciri khasnya gitu. Berawalan me, apa contohnya? Kemudian walaupun dia berawalan me, tapi kan ada yang apa namanya? Bisa transitif, bisa intransitif gitu. Ya.
Atau misalnya kata kerjanya yang aktif itu ada juga kan kata kerjanya tidak berawalan me, tapi dia aktif. Misalnya apa? Apakah semua yang berawalan me saja yang aktif? Enggak Tentu kan? tidak, Ustaz. Iya, gitu. Maka menurut saya Anda pilih aja aktif pasif aja itu udah luas kajiannya. Apakah hanya berawalan me? Ada yang tidak. Ali makan roti. Apakah dia berawalan me? Tidak. Enggak gitu. Bayi tidur. Apakah dia ada awalan di-nya? Enggak juga. Tapi aktif enggak dia? Aktif gitu. Nah, apa aja tuh jenis-jenis aktif di dalam bahasa Indonesia itu? Penandanya adalah kata kerjanya. Ya. Kemudian pasifnya, apa aja penandanya? Nah, tadi Anda tidak ada apakah dia berawalan di, ada berawalan ter gitu. Ya, nggak ada gitu. Ya. Kemudian kaji lagi dalam bahasa Arab. Bahasa Arab penandanya apa gitu. Bahasa Arab itu mengenal paling tidak kalau masalah aktif pasif itu ada dua kata kerja yang dikaji gitu. Apa? Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Kalau madhi begini, kalau mudhari begini gitu. Itu kata kerjanya. Maka tadi ada pertanyaan Pak Hakam tadi itu memicu Anda. Apakah selamanya kalimat pasif dalam bahasa Indonesia itu pasif juga dalam bahasa Arab? Itu sebetulnya ada hubungan dengan masalah penerjemahan itu ya. Ya. Ada konsep penerjemahan gitu itu ada di dalam itu ya. Bagaimana menerjemahkan. Ya. Jadi kalau boleh supaya lebih bermakna makalah ini. Saya itu memang semuanya bertahap gitu. Ya bukan saya selalu ingin mencoba Anda mencerna apa yang saya sampaikan. Kalau kemarin di fonologi masih ngambang banget ya. Di morfologi masih belum. Ini udah fokus. Tapi fokusnya terlalu luas juga gitu. Karena kajian sintaksis itu kan luas banget gitu ya. Jadi yang harus Anda korek sampai sekecil-kecilnya itu adalah masalah kalimat yang mana tadi itu. Dan dari situlah Anda akan melihat persamaan perbedaannya. Ya. Kemudian apa lagi? Terus slide-nya. Terus. Ini sebentar. Sebentar, apa tadi ini? Ini aneh aja ya. Dalam jurnalnya Sa'diyah tahun 2016, Abdul Hamid mengemukakan. Yang satu Sa'diyah, yang satu Abdul Hamid. Maksudnya apa? Itu dalam cara kita mengutip gitu ya. Ya. Ini nama jurnal Sa'diyah. Balik itu Bu. Abdul Hamid dalam jurnalnya Sa'diyah kali. Ya, jadi terbalik ya. Kalau memang ini Sa'diyah jadi nama jurnal, maka menurut, jangan dalam jurnalnya, menurut Abdul Hamid dalam jurnal Sa'diyah. Tapi Sa'diyah bukan nama orang ya. Apa memang ada nama jurnal Sa'diyah? Aneh juga ya kalau Sa'diyah gitu. Tapi kalau Sa'adah mungkin. Ya, hati-hati ya cara mengutip begitu ya, cara mengungkapkannya. Terus. Saya ngelihat sepintas Anda presentasi aja kelihatan aja apa yang enggak ini ya. Nah, ini tidak akan saya bahas, soalnya nanti ini akan Anda pilih gitu. Apakah kalimat sederhana? Nah, kalimat sederhana itu apa yang dimaksud kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia? Kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia itu yang berbentuk klausa ya. Sedangkan klausa pun dalam bahasa Indonesia belum dikatakan kalimat ya, itu bisa bagian dari unsur sebuah kalimat gitu ya.
Sedangkan di dalam bahasa Arab yang sama dengan klausa dalam bahasa Indonesia udah menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, cuma nanti ada kalimat bertingkat gitu misalnya ya. Kalimat bertingkat. Misalnya seperti kalau dalam bahasa Arab aja khabarnya jumlah fi'liyah itu sudah jadi kalimat bertingkat dia jadinya di dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita bandingkan dalam bahasa Indonesia. Terus. Ya, ini tergantung Anda. Saya tidak akan membicarakan ini. Ini karena ngelihat klasifikasi kalimat. Anda boleh ambil salah satu ini. Jadi jangan semua. Kalau semua boleh aja, tapi makalahnya nanti setebal apa. Harus dilihat poinnya masing-masing. Persamaannya apa antara kalimat tunggal, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang Anda cari juga di mana kesulitannya dalam kalimat tunggal itu. Maka Anda terus kepada tadi apa perbedaan tadi apa di bawah. Terus. Ini enggak akan saya bahas satu persatu. Ini persamaan dan perbedaan. Terus. Ya. Ini bisa dipakai tetapi dalam kondisinya luas sekali gitu. Apa yang Anda simpulkan di sini nggak diterangkan di dalam teorinya gitu loh. Udah dijelasin nggak di teorinya? Bagaimana Anda menyimpulkan di teorinya tidak ada. Tuh ya, nanti Anda koreksi lagi. Terus ke bawah. Persamaan. Nah, ini juga kayak gini-gini Anda beri contoh di sini. Dikaji nggak tadi di teori? Jadi tidak ada di teorinya gitu. Ya. Terus ini masalah analisis sintaksis bentuk kata. Dibicarain nggak dalam kalimat yang mana itu masalah bentuk kata? Ya itu makanya saya jadi Anda jadi ngaur kemana-mana gitu. Digedein lagi ya. Terus dulu ke bawah. Di perbedaan kali ya. Apa kesulitan? Ya di kesulitan boleh. Tuh. Ini kan Anda judulnya apa? Kesulitan mempelajari sintaksis bahasa Arab. Oh jadi luas banget gitu. Adanya teori amil, ada teori ilat. Waduh kemana-mana. Padahal judulnya kan tadi masalah kalimat. Ya, benar nggak? Ya. Jadi makanya harus fokus. Jadi kalau misalnya tadi kalimat pasif, kalimat aktif, persamaan perbedaannya jelas, persamaan kalimat aktif antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, bedanya di mana? Persamaan kalimat pasif bahasa Indonesia dan bahasa Arab, perbedaannya di mana? Maka yang kita lihat kesulitannya dalam mempelajari kalimat aktif, bukan dalam mempelajari sintaksis. Adanya teori kias. Nah, Anda bicara di teori tadi nggak ada kan di bab 2. Adanya teori at-tamarin al-muftaridah. Nggak ada satupun. Dari mana Anda menyimpulkan ini? Ya, kita kan menyimpulkan dari kajian yang kita kaji. Kita menyimpulkan kesulitannya itu muncul disebabkan adanya perbedaan konsep kalimat tadi. Gitu. Jadi kalau ada di sini misalnya siswa sulit dalam kalimat sederhana untuk membedakan karena dalam bahasa Arab ada konsep mufrad musanna jama gitu misalnya. Ada konsep mutabaqah gitu misalnya. Ini enggak ada kan? Apa maksudnya adanya teori amil, ada teori ilat segala macam. Hubungannya dengan kalimat gitu. Ya. Ya, terusin. Masih ada enggak di belakang? Ya, terus solusi. Ya. Apakah ini solusi yang Anda berikan dalam mengajarkan kalimat? Ini mengajarkan bahasa Arab secara umum. Ya.
Ini namanya metode apa? Aku jadi lupa. Saya tuh sekarang udah mulai unsur lupanya itu banyak deh. Metode apa namanya? Meniru, mengulang gitu ya. Metode pembelajaran, Ustazah? Ya, Metode mengajar berarti. audio visual gitu ya. Kan di situ di audio visual itu ada artinya ada namanya tadribatnya dengan mengikuti, meniru gitu. Hadza kitabun, hadza qalamun, kan gitu maksudnya. Ya. Benar sih. Tapi apakah ini namanya solusi dalam mengajarkan kalimat tadi? Belum. Ya. Jadi ini Anda makin ke belakang, makin liar namanya, nggak fokus lagi kepada persoalan. Ya, jadi Anda yang dilihat adalah sintaksisnya, padahal Anda udah batasi kalimat tadi. Sedangkan kalimat aja udah luas. Gitu. Ya, ada pertanyaan sampai di situ? Begitu juga nanti sarannya benar-benar fokus lagi gitu, jangan kemana-mana gitu. Ya, Pak Akamnya udah duluan keluar ya. Oh, di hotel mana nih Pak Akam? Ya. Ada pertanyaan? Saya minta tanggapan dari pemakalah. Waktu udah habis nih. Belum ya? Kita 11.40 belum. Kurang 10 menit, Bu. Ada lagi. Tadi katanya udah keluar. Ya, di laptop, Bu Klaru. Oh, dari laptop. Dari laptop ya. Ya udah. Pakai apa? Pakai HP. Ayo, penyaji. Bagaimana apa yang saya ungkapkan tadi? Anda boleh pertahankan. Kami terima ya. Boleh. Nerima juga secara alasan. Menolak boleh dengan alasan. Apakah di sini berlaku kaidah as-sukut alamatur ridho? Kayak orang mau nikah aja, cewek mau dipinang. Afwan Ustazah, izin bertanya. Silakan. Iya, tapi saya bukan dari kelompok penyaji Ustazah sebelumnya. Ya boleh lah. Nggak ada yang penyaji yang nanya, ya kamu ya boleh lah. Apa? Iya Ustazah, kalau dari presentasi hari ini yang saya lihat, mungkin dari kelompok sebelumnya juga ya, kan Ustazah sudah mengkoreksi dari judul, lalu dari materi yang dipaparkan seperti apa. Nah, kebetulan kelompok saya gitu majunya minggu depan Ustazah ke bagian kelompok 4. Itu nyutar namanya ya, mau nanya sekarang ya, ya boleh. Oh enggak Ustazah. Enggak Saya apa-apa. Iya mau tanya, takutnya daripada mengulangi kesalahan gitu, belajar dari yang sudah dipaparkan dari sekian presentasi sebelumnya gitu. Kalau untuk kelompok saya nanti kan mengenai makna Ustazah, sintaksis. Nah itu untuk judul sebenarnya kan kalau makna kan ada macam-macam ya Ustazah, ada kajian yang leksikal gramatikal, bisa juga bahas yang sinonim, antonim, yang gitu-gitu Ustazah. Nah, apakah lebih baik saya membahas semuanya atau saya hanya mengambil salah satunya saja gitu Ustazah? Kayak misalnya tadi kelompok gitu Ustazah. Saja. Iya, berarti semuanya cukup waktunya. Iya, Ustazah. Cukup. Iya, berarti kurang lebih dari pengertian, lalu langsung ke pembahasan yang mau saya bahas secara khususnya saja ya, Ustazah. Ya, karena kita akan mengorek di mana letak persamaan konsep itu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab gitu. Bagaimana kita mengorek sesuatu konsep yang terlalu luas?
Panjang bisa dilakukan, tetapi membutuhkan mungkin sampai 100 halaman. Mungkin lebih Iya, gitu. Ustazah. Iya, Sanggup Anda? Ya gitu. Ya, enggak bukan Ustazah. nggak sanggup, Anda tapi butuh waktu. Ya. Udah. Oke, baik Ustazah. Iya, Yuk. terima kasih Ustazah. Halo, presenter, bisa diterima Ya, sudah. nggak masukan dari saya apa tidak gitu? Silakan sis. Oh siapa? Kuratu ya. Itu kita nyari lagi satu judul aja gitu. Maksudnya Iya. fokus ke satu. Ya. Supaya nanti saran Anda itu bisa dimanfaatin sama guru-guru gitu. Kalau ini kan disuruh umum banget gitu, kemudian orang disuruh baca buku lagi jadinya gitu. Ya. Jadi harus real. Dah. Tadi sis mau ngomong apa sis? Enggak saja. Ini kan berhubung waktu sedikit lagi selesai, mungkin saran juga. Bismillah, kita bisa terima gitu. Ini saja kita bisa tutup dari presentasi kami. Ya jadi tetap judulnya ya kalimat, tapi kalimatnya jelasin kalimat apa. Jangan kalimat secara ini luas sekali gitu. Ya, jadi salah satu dari jenis kalimat yang Anda bahas. Jadi lebih fokus. Ya. Dan kemudian prediksi kesulitannya di kalimat yang kecil itu dulu, jangan kalimat secara keseluruhan. Kemudian juga solusinya juga kepada pengajaran kalimat yang bersifat khusus itu lagi gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya beri contoh kalimat aktivasi, bagaimana cara mengajarkan kalimat aktif pasif dalam bahasa Arab supaya gampang bagi mahasiswa. Seperti apa yang ditanyakan oleh Suri tadi gitu. Jadi ini udah difokusin gitu ke bagian terkecilnya gitu. Ya. Jadi nggak bisa kita menjawab secara umum gitu. Makanya saya beri contoh tadi untuk isim isyarah aja kayak gitu kita menjelaskan di mana letak persamaan perbedaan. Sampai juga tuh haza aja kan tulisannya pendek tapi dibacanya haza, tapi tulisannya bukan dipanjangin pakai alif gitu ya. Nah, itu aja udah jadi persoalan. Sudah bisa ya untuk ke kelompok ini memang waktunya masih ada 2 minggu ya untuk perbaikan gitu. Yang repot memang kelompok 4 nanti seminggu udah harus kumpulin gitu. Maka dia harus, jadi orang yang kelompok akhir dia banyak masukan. Nah, tapi dalam perbaikan enggak, kalau boleh nanti dia nggak banyak perbaikan gitu karena udah banyak masukan-masukan di makalah 1, 2, 3 gitu. Yang paling lama waktu perbaikan adalah anak fonologi ya. Hati-hati kalau masih salah juga gitu ya. Sudah ya? Oh, masih ada kok waktu. Masih ada pertanyaan, silakan. Afwan Ustazah sebelumnya. Ini karena diingetin juga kan ya tinggal 2 minggu. Berarti kan kita masuk pekan UTS tuh pertemuan ke-8 ya Ustazah kalau nggak salah. Soalnya hari ini kan udah pertemuan 6. Nah itu kalau UTS-nya nanti gimana Ustazah? Apa cukup mengumpulkan revisian kayak kita udah sebut sebelumnya? Ada mana Pak Kang? Pakai Google Form. Jadi ada ujian, kalau ini kan namanya makalah ini Anda langsung mempraktekkan bagaimana meneliti secara kontrastif. Teori-teorinya kan belum diujikan gitu. Jadi secara teori nanti ada ujian tulisan.
Lalu untuk yang tugas individunya Ustazah, Dikumpulkan pas UTS. itu pengumpulannya gimana Ustazah? Maksudnya kan memang Google Classroom-nya memang belum ada. Nah, terserah Pak Akam gimana baiknya Pak Akam. Nanti saya buatkan. Nah, itu dia. Itu yang kita tunggu kan. Asal jangan Bu Yumna disuruh bikin, nggak tahu, nggak ngerti. Dah. Sudah Ustazah. Baik. Tapi saya ini orangnya penyantun ya. Sok banget ya penyantun gitu. Jadi untuk tugas individu nanti kan karena untuk teori ya saya masih memberi toleransi ya Pak Kam ya. Jadi misalnya minggu depan tanggal berapa ini? Sekarang tanggal berapa ini? Saya udah lupa tanggal nih. Tanggal 6 Ustazah. Tanggal 6. Lama aja mas saya. Tanam ya sekarang ya. 6 minggu depan 6 tambah 7 berarti tanggal 13. Berarti secara jadwal itu kita UTS-nya tanggal 20 ya. Ya, tanggal 20. Penyerahan tugas Pak Kam biar kedengaran semua bahwa diberi waktu paling lama, kalau nggak ada sesudah itu jangan diterima Pak Kam. Jadi paling lama hanya tanggal 27. Saya biasalah memberi. Siap Bu, siap. Itu hanya 1 minggu setelah UTS. Selebih itu ya kalau berjanji harus ditepati. Saya kan tidak membuat komitmen sendiri, tapi dengan Anda. Gitu. Ya, bisa diterima? Jawab dong, buka mic-nya. Gimana teman-teman bisa? Ya. Ustazah. Bisa Ustazah. Gak berani dia berjanji. Bisa. Bisa ya, alhamdulillah ya. Dah, jadi UTS tanggal 20. Udah siap kan soalnya Pak Kam? Kemudian apa namanya? Tugasnya diberi kelonggaran untuk menyerahkan tanggal 27. Siapa yang selesai tanggal 20 lebih bagus gitu ya. Itu kan kelonggaran, jangan pula nanti tanggal 27 aja. Oh, nanti tahu ada halangan nggak jadi lagi. Wah, kacau kena gitu ya. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Kita udah dilatih setiap hari sholat 5 waktu tepat waktu. Hendaknya itu membuat kita juga tepat waktu dalam apapun yang kita komitkan gitu ya. Komitmenkan gitu. Nah, jangan nanti bilang dasar orang Islam suka janjinya suka dipungkiri. Oh, yang kena agama loh, orang Islam gitu ya. Hati-hati. Ya, jangan gara-gara agama kita yang dijelekin orang. Perlihatkan Islam itu seperti apa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kalau kepanjangan ceramah melulu deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doain ya. Saya juga mendoakan Anda semua sehat semua, keluarga Anda terhindar dari segala. Amin. Anda udah doa sama untuk Pak Kamal? Udah Ustazah. Iya, ya doain Pak Kamal biar cepat sembuh ya. Amin. Alhamdulillah dia sudah keluar dari rumah sakit dan sekarang diisolasi masih di rumah ya. Belum sempurna gitu ya. Memang COVID ini kejam banget gitu. Saya kemarin sempat ikut seminar orang rumah sakit persahabatan, istilahnya long COVID gitu. Artinya efek dari COVID itu ternyata panjang gitu ya.
Orang pun walaupun udah keluar dari rumah sakit, efeknya itu macam-macam, walaupun tidak sama masing-masing orang. Gitu ya. Jadi kita harus jaga benar diri kita, jadi jangan terpicu oleh paham, oh saya udah vaksin, udah bebas, buat apaan sih gitu ya. Ya, tetap aja kita menjaga kesehatan itu wajib loh hukumnya gitu buat diri kita dan keluarga kita. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali salamnya ya nggak apa-apa kan? Menyampaikan. Pamit ya. Ya, Ustazah. Ya, Ya, Ustazah. Iya, Ustazah. ilal liqa. Syukran jazilan, Ustazah. Iya, sama-sama ya. Ya Pak Akam, ini di mana nih? Pekalongan apa di mana? Iya, Bu. Hah? Masih Pekalongan? Enggak, saya lagi jalan nih, mau ke stasiun. Stasiun mana? Lagi jalan. Jakarta. Mau ke Jakarta? Ya, saya lagi di Bogor sekarang, Bu. Masya Allah, oh udah di sini. Ya udah, sehat selalu ya. Ya, ya, ya. Oke, saya keluar dulu ya. Saya tadi ada kegiatan. Baik, Ustaz. Syukran Baik, semuanya. Ustaz. Syukron, Ustaz. Ya, Ustaz.